Bab 1942 Phoenix 3. Kemampuan Phoenix sangatlah kuat. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Zhang Yi dia melihat seseorang menerobos pintu dimensinya hanya dengan mengandalkan tekadnya yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan Liang Yue tidak bisa melakukannya. Tanpa sadar, ia teringat pada seorang teman lama, mantan Raja Barat Laut Li Changgong. Adalah satu-satunya orang yang, ketika mereka berada di tingkat kekuatan yang sama, hampir dapat mengabaikan pertahanannya dan secara langsung menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Namun, saat ini Zhang Yi bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Mereka hanya melihat kemampuan spasialku, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku bisa meramal masa depan. Jadi untuk orang ini, aku hanya harus menghindari pertemuan dekat dengannya. Setelah memikirkan ide ini, Zhang Yi dengan tegas memilih menggunakan meriam tangan untuk melakukan pemboman terus-menerus, sambil tetap memperhatikan jarak dari burung Phoenix. Liang Yue, apakah ada cara yang baik untuk menghadapi lawan seperti itu? Zhang Yi meminta nasihat dari Liang Yue, yang juga merupakan seniman bela diri ulung. Liang Yue menjawab tanpa ragu, ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah menghentikan napas di perutnya. Jika napas dilepaskan, kekuatan bertarungnya akan sangat melemah dalam waktu singkat. Kedua, kita harus menghancurkan kepercayaannya pada kekebalan. Begitu hatinya mulai goyah dan dia tidak lagi percaya bahwa pedangnya dapat memotong segalanya, serangannya akan menjadi lebih lambat dan pedangnya akan menjadi tumpul. Zhang Yi mengangguk, saya mengerti. Dia cepat-cepat mundur, menjaga jarak antara dirinya dan burung Phoenix pada tingkat di mana serangannya bisa paling kuat, tetapi sama sekali tidak memberi burung Phoenix kesempatan untuk mendekat. Ekspresi keraguan melintas di mata Phoenix. Keanehan. Selama duel antara Zhang Yi dan Batian Jedi, meskipun ia juga mengadopsi metode serangan jarak jauh untuk memulai, ia tidak menunjukkan terlalu banyak perlawanan terhadap pertempuran jarak dekat. Terlebih lagi, pukulan terakhirnya yang dahsyat dengan mudah merobek baju besi Tyrant dan mengalahkannya. Tapi kenapa sekarang kamu begitu menghindar darinya? Mungkinkah dia tahu kemampuanku? Pikiran semacam itu terlintas dalam benak Phoenix. Jika memang begitu, dia juga pasti memiliki kemampuan atribut waktu. Apakah ini benar-benar mungkin? Satu orang memiliki kemampuan atribut waktu dan ruang tingkat atas, dan juga sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Seharusnya, tidak mungkin, kan? Bahkan Phoenix pun enggan mempercayai ini. Sekalipun dia dulunya adalah seorang pendekar ulung, dia iri dengan bakat seperti itu dan menolak mempercayainya. Memiliki beberapa ide dalam benaknya, ia segera ingin memverifikasi tebakannya. Lengan kokoh itu mengangkat pedang lava raksasa, bagaikan seorang raja yang memimpin ribuan pasukan. Dengan gelombang pedang, seluruh bumi berubah menjadi lautan magma. Aliran batu bertemu membentuk pusaran besar di tanah, mengumpulkan kekuatan. Meriam tangan Zhang Yi terus-menerus menembakkan peluru hitam. Kekuatan antimateri melilit peluru perak suci, mengunci tubuh Phoenix dan menyerang. Namun, magma yang menyembur keluar seperti lautan tak berujung menghalangi sebagian besar serangan Zhang Yi. Phoenix jelas jauh lebih kuat dari Tyrant. Peluru perak suci tidak dapat menembus lautan magma, jadi wajar saja jika ia sulit menimbulkan kerusakan berarti pada roh Phoenix. Zhang Yi mengangkat alisnya sedikit, mengangkat tangan kanannya, mengarahkannya ke depan, lalu mengepalkannya dengan keras. Pemurnian domain Tuhan. Phoenix dapat mengendalikan aliran batu yang dalam dan mirip laut untuk menyerang dan bertahan. Tetapi jika serangan itu bersifat instan dan terkunci pada tubuhnya, ia tidak akan punya waktu untuk bertahan. Dalam sekejap, ruang di sekelilingnya terpelintir, seolah-olah kekosongan itu runtuh, dan sebuah kekuatan besar menekan tubuhnya dari segala arah. Ledakan. Baju zirah emas itu hancur berkeping-keping, dan tampaknya terdengar pula suara tulang patah. Serangan mendadak itu membuat wajah Phoenix memerah, dan gas hitam pekat langsung meluap dari celah baju besi emasnya. Zhang Yi bukan lagi Zhang Yi yang dulu. Tingkat mematikan dari kesengsaraan pemurnian alam ilahinya telah mencapai tingkat yang mencengangkan.
Selain itu, serangan mendadak itu menyebabkan Phoenix menderita luka serius, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Melihat itu, hantu-hantu di sekitar pun memperlihatkan pandangan serius di mata mereka. Kemampuan seketika mengunci posisi spasial untuk menyerang, dan tidak ada tanda sama sekali. Kemampuan ini terlalu mengerikan. Aspek terkuat dari kesengsaraan pemurnian alam ilahi bukanlah kekuatannya yang luar biasa, tetapi ketidakmampuannya untuk bertahan. Bahkan jika indeks kekuatan supernatural jauh lebih tinggi dari Zhang Yi, selama pertahanannya tidak cukup kuat, dia mungkin akan terbunuh seketika oleh gerakan ini. Phoenix menderita kerugian besar karena hal ini. Melihat dirinya terluka, Zhang Yi tidak ragu sedikit pun, dan meriam tangan di tangan kirinya berubah lagi. Meriam tangan, yang panjangnya hanya 1 atau 2 meter, terentang, dan larasnya menjadi panjang 5 atau 6 meter dan tebalnya lebih dari 10 cm. Kemudian, Zhang Yi diam-diam mengeluarkan sebuah cangkang hitam yang panjangnya sebesar lengan dan sedikit lebih lebar dari ruang asing. Ia tak dapat lagi disebut bom nuklir, karena padanannya sebanding dengan Deed of Love kecil, yang mampu meledakkan bom nuklir dalam radius 10 km persegi, dan menghasilkan medan dengan suhu sesaat ratusan juta derajat Celcius pada jarak 3000 meter dari pusat ledakan. Setelah peluru diisi, Zhang Yi tidak ragu sedikit pun dan menarik pelatuknya sementara Phoenix terluka. Kesenjangan informasi ditunjukkan dengan jelas di sini. Dia bertaruh bahwa orang-orang ini tidak mengetahui keberadaan senjata ini. Tetapi jika mereka benar-benar mengira itu hanyalah versi penyempurnaan dari Holy Silver Bullet, mereka akan menderita kerugian besar. Ledakan. Meriam dewa raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan. Dan pada saat pelurunya ditembakkan, kaki kanan Zhang Yi telah menginjak tepi gerbang dimensi. Dia segera mundur dan tiba di suatu tempat yang berjarak 10 km dari jangkauan burung Phoenix. Pada saat yang sama, Shen Luo Wanxiang memperketat jangkauan pertahanannya untuk menghindari pengaruh gelombang kejut dan radiasi yang kuat. Meskipun Phoenix terluka, ia tetap berhati-hati. Peluru-peluru itu melesat ke arahnya dengan kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan Mach, yang mana sangat cepat di matanya, namun bukan tidak mungkin untuk dilawan. Burung Phoenix tidak merasakan kekuatan yang terlalu besar dari bola meriam itu, jadi tanpa sadar ia mengangkat pedang emas raksasa di tangannya, memfokuskan pikirannya, dan memenggalnya tepat di kepala. Saat pedang dan peluru itu bersentuhan, cahaya yang tak terlukiskan, kuat, dan luas meledak tepat di depannya. Cahaya melahap segalanya, cahaya menciptakan segalanya, dan cahaya menyebabkan mata semua orang jatuh ke dalam keadaan kebutaan sementara. Dan dalam waktu singkat setelah cahaya menyebar, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga seperti bumi runtuh. Ledakan. Rasanya sudah lama sekali sejak semua orang kehilangan penglihatannya karena cahaya itu sebelum mereka mendengar suara gemuruh itu.